Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pak Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar fisika dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan mengenai objek geometri, tapi untuk bahasan yaitu pemantulan pada cermin cekung. Selamat menyimak penjelasannya. Mari kita lanjutkan belajar tentang cermin cekung atau konkav. Cermin yang bagian mengkilapnya menjorok ke dalam, di mana titik fokus terletak di depan cermin. Dan lihat gambar yang di sebelah bawah, yaitu yang mendatar itu namanya sumbu utama. M itu adalah titik pusat lengkungan cermin, di mana nanti jangkanya pusatnya di sana, dibagi dua, nanti ketemu titik fokus F, yaitu suatu titik merupakan letak benda yang bayangannya di tak terhingga, atau letak bayangan untuk benda di jauh tak terhingga. Kemudian O itu adalah vertex atau titik pusat cermin. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, untuk melukis bayangan pada cermin cembung diperlukan beberapa sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar sejar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi semua yang sejar akan dikumpulkan melalui titik fokus. Nah, sifat daripada cermin cembung yaitu mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar istimewa yang kedua, sinar melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Nah, itulah adik-adik 3 sinar istimewa yang digunakan dalam melukis bayangan pada cermin cekung. Tapi dalam melukis bayangan cukup menggunakan 2 sifat saja. Boleh 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Mari kita simak lukis bayangan pada cermin cekung. Selamat menyimak. Baik, ada kita lanjutkan yaitu pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, dalam pembentukan bayangan cukup menggunakan 2 sifat sinar saja, yaitu bisa sifat yang pertama dan kedua. Bisa lihat benda berada di sebelah kiri. Ingat, sinar datang dianggap dari puncak benda. Jadi sinar senjata utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar melalui titik fokus itu yang kedua akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia berpotongan di antara titik M dan F. Di bayangannya nyata terbalik diperkecil karena dia terbentuk akibat dari perpotongan sinar pantul itu sendiri. Sehingga sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, dilanjutkan yaitu menggunakan sifat sinar istimewa yang pertama dan ketiga. Ingat, yang pertama itu sinar sejar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lihat yang merah. Kemudian lihat sinar istimewa yang ketiga, sinar melalui pusat lengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik itu. Jadi tetap juga dia berpotongan di antara titik M dan F. Di bayangan yang
terbentuk adalah perpotongan sinar pantul, sehingga bayangannya adalah nyata. Jadi sifat bayangannya sama dengan yang tadi, yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Jadi menggunakan sifat sinar yang mana saja hasilnya sama. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan pembentukan bayang pada cermin cekung menggunakan sifat sinar yang kedua dan ketiga. Lihat, sinar yang kedua, sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar suhu utama. Sinar yang ketiga, lihat, sinar melalui pusat lengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik itu. Jadi tetap bayangan yang terbentuk adalah berpotongan sinar-sinar pantul terbentuk di antara titik M dan F. Sehingga sifat bayangannya sama, yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Nah, mengenai pembagian ruang dalam cermin cekung, ada bisa lihat itu antara O dan F itu disebut ruang 1, F dengan titik F dan M itu ruang 2, di sebelah kiri dari M itu ruang 3, di belakang cermin itu adalah ruang 4. Nah, ruang letak benda di taman ruang letak bayangan selalu jumlahnya 5. Jadi gitu adik, bisa nanti untuk menguji kebenaran dalam perhitungan, apakah benar atau salah dengan melihat letak benda dan letak bayangan yang selalu jumlahnya 5. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu persamaan pada cermin lengkung khusus, yaitu cermin cekung. Misalkan lihat sebuah benda tingginya H berada sejauh S dari cermin cekung. Ingat lukisan bayangan menggunakan sifat sinar yang tadi. Nah, itu bayangan yang terbentuk tingginya H aksen berjarak S aksen dari cermin. Jadi jarak cermin yaitu R dan jarak fokusnya F kecil. Nah, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan, lihat rumus yang di bawah, super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Nah, perbesaran bayangannya, M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Di mana S ini jarak benda ke cermin, S ini jarak bayangan ke cermin, F itu adalah jarak fokus, R jari kelengkungan cermin, yaitu 2 kali F, kemudian M perbesaran, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda. Jadi begitu adik-adik, ingat nanti kalau S aksennya lebih besar dari S berarti diperbesar. S aksen lebih kecil dari S berarti dia diperkecil. Kalau S aksennya ketemu positif berarti dia bayangannya nyata terbalik. Kalau S aksennya nanti ketemu negatif berarti bayangannya maya tegak. Jadi begitu adik-adik. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang cermin cekung. Sebuah benda yang tingginya 20 cm diletakkan 10 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Hitunglah letak bayangan, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan. Ingat, untuk cermin cekung, jarak fokus dan jari kelengkungannya bernilai positif. Jadi diketahui hanya 20 cm, F-nya 15 cm, S-nya 10 cm. Kita tanyakan S aksen berapa, M-nya berapa, aksen berapa. Jawab, ingat, super F sama dengan super S tambah super S aksen. Jadi masukkan angkanya, super 15 sama dengan super 10 tambah super S aksen. Jadi, pindahkan angka sama angka. Jadi super S aksen sama dengan super 15 min super 10. Samakan penyebut sama dengan 2 per 30 min 3 per 30. Ketemunya min super 30. Jadi S aksennya min 30 cm. Berarti bayangannya maya tegak. Ingat nomor B, perbesaran sama dengan S aksen per S, yaitu 30 per 10, hasilnya 3. Itu berarti dia diperbesar. Nomor C, H aksen yaitu M kali H. Sehingga H aksen sama dengan 20 per 3 sama dengan 60 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Ingat untuk cermin cekung, jari kelengkungan dan jarak fokusnya bernilai positif. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak.
Mari adik lanjutkan soal yang lain untuk meningkatkan pemahaman tentang cermin cekung. Diketahui perbesarannya 3 kali. Kemudian jarak benda dan bayangan 24 cm. Itu berarti S ASEAN kurang S sama dengan 24 cm. Tentukan jarak fokus cermin tersebut. Gunakan F-nya berapa? Jawab, karena diketahui perbesaran, kita mulai dari M sama dengan S ASEAN per S. Masukkan angkanya. 3 sama dengan S ASEAN per S. Sehingga S ASEAN-nya sama dengan 3S. Masukkan kebersamaan tadi, yaitu S ASEAN kurang S sama dengan 24. Ganti S ASEAN-nya. 3S min S sama dengan 24 cm. Sehingga 2S sama dengan 24 cm. Sehingga S-nya jarak benda dari cermin yaitu 12 cm. Nah, ingat di atas S ASEAN sama dengan 3S. Sehingga S ASEAN-nya adalah 3 kali 12 sama dengan 36 cm. Baru masuk, lihat baris yang kedua dari bawah. Super S tambah super S ASEAN sama dengan super F. Jadi super 12 tambah super 36 sama dengan super F. Samakan penyebutnya. 3 per 36 ditambah super 36 sama dengan super F. Sehingga F-nya menjadi yaitu 36 per 4 sama dengan 9 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menonton. Mari adik-adik lanjutkan yaitu penggunaan cermin cekung, yaitu yang pertama pada kaca rias. Cermin cekung dengan fokus yang besar dapat dijadikan kaca rias karena menghasilkan bayangan yang diperbesar. Yang kedua yaitu untuk parabola. Cermin cekung banyak digunakan sebagai parabola karena sifatnya yang mengumpulkan gelombang. Yang ketiga yaitu teropong. Cermin cekung digunakan pada teropong pantul pengganti lensa okuler. Jadi begitulah adik-adik beberapa penggunaan tentang cermin cekung. Silakan nanti coba soal berikut untuk meningkatkan kompetensi. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya mencari materi berikutnya. Sampai jumpa pada cermin cembung. Sampai jumpa.